sekarang sudah sampai di tempat wisata Mahoni Raya di Desa Candisari. Ada semacam joglo di jalan masuknya ini. Ada meja lebar dari akar kayu jati ini. Terus ada ini apa namanya? Ini kalau dulu namanya kentongan kan, kalau ada pengumuman di desa biasanya pakai kentongan itu. Nah, tempat kemahnya biasanya ada di sana, tempat kemah anak-anak sekolah biasanya di sana. Jadi kenapa disebut Mahoni Raya? Karena di hutan ini kebanyakan pohonnya pohon mahoni. Dari sini sampai ke sana mahoni semua. Tempatnya di pinggir jalan raya pas Desa Candisari, sebelum gerbang masuknya. Pak, jalan ke sana bentar. Mahoninya besar-besar. Apa ini namanya? Perkampungan Pramuka Mahoni Raya Pewenas tahun 83. Yang di belakang situ hutan jati, yang di depannya ini mahoni. Nah, yang seberang jalannya sana juga hutan jati. Yuk lanjut lagi. Jadi sebelum masuk di gerbang desanya Candisari, di sini ada bekas tempat penyulingan kayu putih. Sepertinya sudah nggak dipakai ini. Kita lihat. Oh iya, sudah nggak dipakai. Ada di pinggir jalan raya sebelum gerbang masuk. Pas gerbang masuknya ada di itu gerbang masuknya Desa Candisari, desa tertua di Lamongan. Nah, Sobat Firasat, sekarang saya berada di Desa Barurejo, tepatnya di Dusun Buraburi, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Nah, di pinggir jalan masuknya ini terdapat sumur tua era Majapahit yang berbentuk persegi. Sumur-sumur tua seperti ini biasanya banyak ditemukan di daerah-daerah sebaran Majapahit. Contohnya di Desa Wates Umpak, Trowulan, Mojokerto, dan biasanya lagi sumur ini hanyalah bagian terbuka dari saluran mata air yang sebenarnya lokasinya jauh dari sumur ini. Sumber mata airnya biasanya ada di tengah hutan di atas bukit. Di daerah ini sendiri terdapat hutan perbukitan yang diberi nama Kandang Celeng.
Mitologi yang beredar di kawasan hutan tersebut terdapat sumur gaib yang diberi nama Sumur Buto. Sumur gaib yang tidak semua orang bisa melihat atau menemukannya. Bisa jadi sumber utama dari sumur ini sebenarnya berada di sana. Desa Candisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan, memiliki salah satu dusun yang bernama Dusun Cane. Berdasarkan prasasti Cane yang tertulis tahun 1021 Masehi, Dusun Cane ditetapkan sebagai desa Simaswatantra oleh Raja Airlangga. Maka tidak heran jika di wilayah-wilayah di sekitarnya banyak ditemui temuan dan peninggalan semasa Raja Airlangga pula. Di antaranya adalah Candi Batakan dan Prasasti Pamotan. Uniknya lagi, Prasasti Cane adalah prasasti pertama Raja Airlangga, atau paling tidak, Prasasti Cane adalah prasasti tertua pada masa Raja Airlangga. Maka tidak heran jika Cane Desa Candisari ditetapkan sebagai desa tertua di Lamongan. Jarak Desa Candisari dari pusat kota Lamongan sekitar 30 km yang bisa ditempuh sekitar 40 menit dari alun-alun kota Lamongan. Sebuah desa yang berada di sekeliling hutan, tepatnya di wilayah Lamongan Selatan yang pernah ditetapkan sebagai tanah perdikan. Toponimi, temuan prasasti, dan beberapa reruntuhan bekas bangunan adalah pelengkap jika penetapan Cane Desa Candisari sebagai desa tertua di Lamongan tidak dapat terbantahkan. Dari Candisari dan Pura-Buri, sekarang mari kita lanjut bergeser melanjutkan perjalanan ke desa sebelah, tepatnya ke Desa Pamotan. Jadi ini namanya Desa Jati Pandak, tepatnya di Dusun Seren, Kecamatan Sambeng. Nah, kalau ke sana itu bisa juga tembus ke Candisari yang tadi. Tapi jalannya begitu, melewati kebun tembakau. Jadi saya lewat yang jalur yang jalan pavingnya, nggak lewat yang jalan batuan kayak gini. Saya lewat jalur yang paving kayak gitu. Yuk sekarang lanjut kita. Sekarang saya berada di namanya tempat wisata Lembah Sultan, ini baru dibuka, masih baru tahap pembangunan, tepatnya di Desa Jati Pandak. Nah, uniknya di daerah Sambeng itu banyak sekali sendang-sendang kayak gini. Tuh, di tiap sendang itu biasanya juga ada pohon-pohon yang familinya beringin kayak gini. Ya, kayak gini, ini namanya sendang, muncul dari dalam tanah. Nah, sekarang kita cari sumur tuanya ada di mana ya. Oh, ini dia sumur tuanya.
di akar-akar pohon sumber mata airnya. Lihat ini ya. Sumur tua. Tuh. Tepat di akar-akar pohon. Sendang yang ada di Desa Jati Pandak, Kecamatan Sambung. Panjang sekali. Di hanya situ kasih ayunan dari ban bekas. Yuk lanjut lagi sekarang. Jadi ini makam di Desa Pamotan. Nah, kayak gini suasananya, bro. Banyak pohon-pohon besar di sana. Wah. Itu juga ada nisan ditutup kresek. Jadi posisi makam ini ada di sebelah kanan jalan. Kalau saya tadi dari arah sana, dari arah Jati Pandak. Nah, kalau ke Prasasti Pamotan itu belok ke sana. Sekarang kita ke prasastinya dulu. Jadi makamnya tadi ada di sana. Nah, Prasasti Pamotannya ada di sini. Ya, sekarang kita masuk. Assalamualaikum. BPJB Jawa Timur. Pantesan dari tadi awal masuk kok bau dupa. Ternyata di sini ada bekas kemenyan, bawang merah, bawang putih, uang 2000. Ini bunga apa ya? Merah-merah, nggak tahu saya. Nah, ini dupanya. Wah, di sini juga lengkap. Ada lomboknya. Tuh. Ada lombok, bawang putih, bawang merah, sama dupanya juga. Assalamualaikum. Oh, nggak kelihatan nih. Oh, ini ya. Nah, ini prasastinya. Ini peninggalannya Raja Airlangga.
Nah, yang di sini ini namanya watugong kalau nggak salah, nggak tahu apa namanya. Nah, kain putih, kain hijau, merah dan hitam itu kalau di sini sama kayak di ujung timur, namanya sebutannya itu kain lawon. Oke, yuk lanjut dulu. Sekarang kita mau ke Asem Gede dulu, baru itu ke Kromong. Letaknya tepat di tengah hutan jati. Yang dari arah sana itu Pamotan. Ini jalan tembus dari Pamotan ke Asem Gede. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada pohon besar dan sumur tua. Jadi di pinggir jalannya itu ada sumur yang diberi penutup, diberi cungkup. Sumurnya juga ditutup, nggak tahu apa namanya, sumur apa ini. Pokoknya di daerah Sambeng ini banyak mata air yang kayak gini. Kalau nggak sumur tua ya sendang-sendang semacam itulah. Dan cirinya selalu ada pohon-pohon dari familinya beringin. Itu sedang berbuah. Itu pohon apa? Itu jambu ini. Kok dari bunganya ini pohon jambu ya. Wah. Kalau dari bunganya pohon jambu ini. Yuk. Nah, kalau yang sana sudah pasti beringin. Yuk lanjut, sekarang kita mau ke Asem Gedenya. Modopuro, Asem Gede, Gunung Modo ya di sini tempatnya. Coba lihat ya, yang di bawah, dupa di apa namanya, di gazebo-nya ini, di pojok-pojoknya dikasih dupa. Nggak tahu kenapa. Ada bekas bakaran dupa. Jadi apa namanya, kalau Pamotan sama Asem Gede itu di sebelah sana. Nah, tadi sudah melewati Sapon dan ternyata kata warga juga nggak ada apa namanya, pinus nggak ada. Yang ada di sini itu jati sama mahoni. Nah, kayak gini mahoni. Kalau pohon asem ada, asem beringin ada, tapi kalau pinus nggak ada. Kenapa? Karena memang secara morfologinya pinus nggak mungkin tumbuh subur di daerah tempat yang seperti ini. Lah pinus itu biasanya yang nanam itu kan perhutani. Lah perhutaninya kan pinter, pasti dia
melihat morfologinya pinus, mana mungkin dia tanam di daerah yang minim air seperti ini. Daerah-daerah seperti ini ya cocoknya kalau nggak mahoni, sengon, sama jati. Berbeda jauh kan dengan apa yang ada di Google Map kondisinya. Dan yang lucu lagi, di Google Map itu ada namanya Celaket Adventure. Nah, itu aneh itu. Harusnya Celaket Adventure itu bukan di dekat Kromong Pamotan, bukan, tapi di sana di daerah Pacet, namanya aja Celaket. Jadi nggak semua yang ada di Google Map itu sesuai dengan kondisi nyatanya. Nah, di sana itu ada pohon yang dikasih tanda merah. Nah, itu. Itu jalan masuk menuju ke hutan. Jalannya lewat sini, belok ke sana. Dikasih tanda merah. Ini juga bekasnya sih, dikasih tanda merah. Tuh, merah juga. Nggak tahu apa maksudnya.
Akhirnya sampai di Sendang Palon. Sumber mata air di bawah pohon beringin yang besar sekali. Yang itu pohonnya berkain putih. Nah, yang di atasnya itu berkain merah. Wih, sih. Yuk. Assalamualaikum. Ini namanya kain lawon, teman-teman. Kayunya kayak gini, terus tak patahin. Kapuk. Nah, di sini juga ada dupa tuh. Bentar. Nah, ada dupa. Assalamualaikum. Di tengah hutan jati, menembus hutan. Nah, itu loh sumber mata airnya. Subhanallah. Assalamualaikum. Nah, ini namanya konservasi. Nah, sebenarnya di daerah Sambeng itu banyak pohon-pohon yang berkain merah kayak gitu. Tapi tempatnya masuk ke dalam-dalam. Ini waktunya nggak keburu. Yang bagian Jambi Mantra itu juga ada di perbatasan Pamotan. Ada yang kayak gitu, pohon kain merah juga. Sekarang kita ke sungainya itu ya. Jadi ini namanya Sendang Palon. Dikasih sesajen, teman-teman. Itu ada kepala ayam lengkap, ini ada telur sama bunga-bunga, sama kayak tadi di Pamotan ada cabai, ada bawang, ada ini tempat tempat dari daun pisang buat saji. Nah, itu bekas Lombok. Itu juga ada uang koin, sama sini uang koin sama bawang putih, bawang merah. Terus di sininya ada dupa. Ini dari pohonnya pohon beringin. Terus di di beton sumurnya itu ada tulisan tahun 1989 bulan 11 tanggal 31 ini dibangun. Kalau sumbernya pasti lebih lama dari itu. Yang tahun ini hanya tahun menandakan betonnya ini. Tapi kalau usianya, sumur yang paling tua ya ada di itu tadi, di Buraburi tadi, di Barurejo. Nah, itu sumur paling tua itu zaman Majapahit, atau bisa juga itu sebenarnya zaman Erlangga, terus teruskan di zaman Majapahit. Sekarang kita ke sungai yang bawah situ. Nah, yang menarik dari sumur yang ada di Buraburi Barurejo itu, sumurnya itu di bawahnya itu ada semacam saluran yang tembus sampai ke alas kandang celeng namanya. Ya sama tempatnya di Buraburi juga, Barurejo juga, Barurejo. Tempatnya di Barurejo juga ada namanya kandang celeng. Nah, mitosnya di kandang celeng itu ada namanya sumur buto, tapi itu sumur goib. Kalau sumur itu muncul, konon katanya Pulau Jawa akan tenggelam. Katanya begitu, kata tetua adat yang ada di situ. Dan di artikel saya baca juga seperti itu. Cuma tadi mau wawancara, sayangnya orangnya ada hajatan. Nah, daripada nanti kena klaim copyright, ya sudah, lain kali saja wawancaranya. Ini sama ini pohon beringin, dikasih semacam geladak. Terus itu juga ada ayunan. Musim kemarau gini airnya lumayan mengalir, tapi ya keruh lah. Ini model batuannya sama kayak yang di Cupak Ngusikan, ini model batu-batunya semacam kayak batuan kapur.
Nggak heran kok di sini agak tandus. Kecuali kalau tempat-tempat yang ada beringinnya. Pasti seperti itu beringin. Nah, itu yang besar itu juga beringin semua. Itu namanya prinsip konservasi, di mana ada beringin, ada mata air. Nah, yang menarik, duluan mana antara beringin dan mata air? Jawabannya menurut pendapat arkeolog, salah seorang arkeolog, beliau menyatakan kalau antara beringin dan sumber mata air itu duluan titik-titik. Nah, nanti selengkapnya di episode berikutnya, sekaligus mencari jawaban apakah benar bahwa lokasi KKN Desa Penari itu di ujung timur atau tidak. Yang jelas menurut beliau iya, tapi di mana? Ikuti terus Arah Firasat. Nah, itu apa namanya, gapura yang dibahas di grup tuh. Nah, itu jembatannya. Gapura kayak gini banyak di daerah sini. Cuman kalau apa namanya, jembatan lengkungnya, kalau jembatan lengkungnya itu lebih ada di perbatasan antara apa namanya, Kromong dengan Asem Gede. Nah, di situ ada jembatan lengkung yang dekat dengan gapura semacam itu. Ke arah Sendang Widodaren. Begitu turun langsung disambut dengan dupa. Aroma dupa dan menyannya lumayan menyengat. Mantap ini. Kalau ada yang kayak gini biasanya tawan nggak mau dekat. Sewu ini. Sendang Palon dan Sendang Widodaren adalah contoh yang sempurna untuk menjawab apakah sebuah cerita itu fiksi atau nyata. Ini sumber nyata yang keluar dari dalam tanah, dan di dekatnya sini ada sungai. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kisah itu benar-benar nyata, lalu untuk apa mengalirkan mata air ke sungai atau mengalirkan air sungai ke mata air? Jujur saja memikirkannya membuat saya meneteskan air mata. Kalau fiksi, seberapa besar fiksinya, dan kalau nyata, di mana tempatnya? Ikuti terus Arah Firasat.